Tolong dijawab Mbak, apakah sikap PDI Perjuangan atas Undang-Undang TNI? Mendukung kan? Mendukung atau tidak mendukung PDI Perjuangan, tetap Undang-Undang TNI disahkan. Jadi begini ya, walaupun ketua panjanya dari PDI Perjuangan, ketua Komisi 1, ketua DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, tetapi mereka harus bisa menjalankan tugas konstitusi, menjalankan fungsi legislatif. Dan perlu diketahui, cara pengambilan keputusan dalam sidang atau rapat paripurna DPR RI itu adalah musyawarah mencapai mufakat. Jika cara tersebut gagal, maka akan digunakan cara kedua, yaitu dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Dan perlu diketahui, walaupun PDI Perjuangan partai pemenang hat-trick di pemilu 2024 dan kursinya terbanyak di legislatif, tapi PDI Perjuangan yang memiliki 110 kursi di legislatif melawan Kim Plus yang jumlah kursinya di total semua mencapai kurang lebih hampir 400 kursi. Artinya PDI Perjuangan kalah. Kim Plus ini banyak partai, digabung tuh dari sekian banyak partai, yang totalnya melebihi 400 kursi di legislatif. Ya pasti jikapun PDI Perjuangan menolak, tetap kalah. Dan suka tidak suka, Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI tetap harus menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang TNI. Paham ya? Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan setelah disahkannya Undang-Undang TNI? PDI Perjuangan sebagai partai politik, sikap politiknya tetap selaras dengan semangat dan cita-cita reformasi, yaitu TNI sebagai alat negara yang berperan penting sebagai pertahanan negara, di mana sesuai dengan amanat TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Jadi PDI Perjuangan tetap ya menjalankan amanah reformasi. Lalu PDI Perjuangan pun akan konsisten menjaga akan pentingnya menegakkan supremasi sipil dalam kehidupan negara demokrasi. Jadi intinya walaupun secara tidak langsung seolah-olah PDI Perjuangan menyetujui Undang-Undang TNI, karena secara suara PDI Perjuangan kalah dalam sidang paripurna dan memang harus setuju, tetapi PDI Perjuangan tetap konsisten untuk menjaga, mengawal cita-cita semangat reformasi. PDI Perjuangan tetap konsisten untuk menegakkan supremasi sipil. Kita lihat bagaimana sikap-sikap PDI Perjuangan jika sampai ternyata Undang-Undang TNI ini bertentangan dan merugikan rakyat. PDI Perjuangan dipastikan akan konsisten melawan apapun itu yang merugikan rakyat dan negara. Mudah-mudahan dari penjelasan ini Anda paham. Dan buat kalian yang selalu menggiring opini, ya buktinya PDI Perjuangan mendukung yes. Karena semua itu mau tidak mau, PDI Perjuangan memang harus mendukung. Karena suara PDI Perjuangan, satu partai kalah melawan Kim Plus, yang akhirnya terpaksa harus mendukung dan menandatangani mengesahkan RUU Undang-Undang TNI tersebut. Sampai sini paham ya? Sama satu lagi ingin menjawab juga yang ketika menarasikan bahwa waktu aksi damai di DPR itu yang ada segerombolan orang yang melakukan aksi damai yang katanya mendukung mendukung disahkannya RUU TNI itu adalah dari PDI Perjuangan. Dari hasil penelitian saya, analisis saya, mereka yang turun aksi itu orangnya hampir semua sama dengan yang selalu mengadakan aksi tandingan di setiap aksi tandingan gue dan teman-teman. Baik yang waktu aksi kita masalah Pilpres di Bawaslu, di KPU, di MK, di Patung Kuda. Mereka itu orangnya sama, selalu mengadakan aksi tandingan, termasuk di mereka aksi
menuntut Pak Hasto ditangkap. Orangnya sama. Mungkinkah PDI Perjuangan sekarang bergabung dengan mereka, membayar mereka untuk memberi dukungan agar undang-undang TNI disahkan? Mungkin nggak? Sementara mereka adalah selama ini lawannya PDI Perjuangan. Terus tiba-tiba sekarang ada bersama PDI Perjuangan. Itu benar-benar nggak logik dan nggak masuk logika banget ya. Udahlah, stop kalian melakukan penggiringan opini. Stoplah terus menjatuhkan, menjelekan PDI Perjuangan. Selalu saya katakan, Satyam Eva Jayate.